pagi. Setelah di minggu kemarin, kita belajar tentang komunikasi internal perusahaan, tapi dari segi manajer atau top manajemen. Nah, pada hari ini kita akan belajar komunikasi internal, tapi dari sudut pandang karyawan. Sehingga kalian akan mendapatkan pemahaman tentang komunikasi internal yang baik itu dari dua sisi, baik dari segi manajemennya maupun dari segi karyawannya. Oke, nah dalam membahas komunikasi internal dari sudut pandang karyawan, kita akan bertemu dengan satu istilah yang namanya employee engagement. Apa sih employee engagement itu? Nah, employee engagement itu sendiri itu adalah strategi yang dilakukan baik itu manajer atau perusahaan dengan bawahannya, di mana di sini manajer itu diharapkan memiliki kepemimpinan yang baik sehingga dapat membentuk relasi yang harmonis di dalam internal timnya, serta mempunyai kepekaan juga terhadap situasi yang dialami oleh internal perusahaan. Jadi, dari employee engagement yang dilakukan oleh manajer dengan timnya ini akan membentuk satu relasi harmonis antara manajer, top manajemen, perusahaan secara keseluruhan dengan internal timnya. Jadi yang namanya tim kerja satu divisi itu bisa lebih solid, bisa lebih harmonis. Kemudian dari segi karyawan itu juga merasa lebih dihargai. Kemudian ada rasa bangga terhadap perusahaannya atau tempat kerjanya. Kemudian dari segi manajer itu juga punya kepekaan untuk melihat perkembangan situasi dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk karyawannya. Jadi, gabungan dari kesemua ini, dari manajer yang harus peka terhadap perkembangan situasi, kemudian punya kepemimpinan yang baik, serta dari segi karyawan juga punya rasa bangga terhadap perusahaan. Nah, ini muara akhirnya akan terbentuk rasa bangga terhadap perusahaan, dan lebih ujungnya lagi, lebih muaranya lagi, ini akan kembali pada pembangunan citra perusahaan di mata internal karyawan. Oke. Dari employee engagement ini kan kita berbicara tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan manajer sehingga ada relasi yang selaras dengan karyawan atau timnya, sehingga yang namanya tim itu merasa dihargai dan punya rasa bangga terhadap perusahaan. Nah, kenapa perlu ini? Karena menurut Jack Welch, dalam sebuah perusahaan itu pada prakteknya ada 4 tipe manajer. Yang pertama adalah ruthless manager, yaitu manajer yang mengutamakan target kerja tapi tidak memperhatikan usaha dari timnya. Jadi manajer tipe ini yang hanya bisa menargetkan timnya harus mencapai target, harus achieve, tapi dia tidak mau peduli, tidak mau melihat sekeras apa usaha yang dilakukan timnya untuk mencapai target ini. Jadi patokannya yang penting targetnya tercapai, usahanya terserah kalian gitu. Oke. Kemudian ada tipe manajer yang kedua, yaitu people manager. Nah, manajer pada tipe ini itu lebih mengutamakan kemampuan timnya. Jadi dia lebih berat melihat ke timnya. Kira-kira
Saya berani nggak pasang ini ke tim saya. Kalau tim saya kemampuannya sepertinya tidak mencukupi, mending saya nggak pasang target deh. Nah, jadi dia lebih mengutamakan kemampuan timnya daripada kemajuan untuk achievement target. Nah, ada tipe manajer yang ketiga, yaitu incompetent manager. Kalau inkompeten ini yang namanya target tidak terpenuhi, tapi dia juga tidak berusaha mengevaluasi sejauh mana kemampuan timnya. Nah, ada tipe yang keempat yang paling sesuai, yaitu excellent manager, di mana manajer itu dapat mencapai target, dapat melakukan achievement, tapi melalui kepemimpinan yang baik. Jadi target terpenuhi, tetapi kinerja tim juga terjaga. Dan ini yang banyak dicari oleh perusahaan. Jadi yang namanya manajer itu nggak cuman bisa achieve target, nggak cuman bisa mencapai target perusahaan, tapi juga bisa menghandle timnya dengan baik. Oke. Dari pemahaman dasar tentang employee engagement ini, sekarang kita lihat ketika sebuah perusahaan ingin membangun employee engagement atau membangun rasa keterikatan dengan karyawan, sehingga karyawan itu ada rasa saling memiliki, kemudian rasa bangga terhadap perusahaan. Sebenarnya faktor apa saja yang bisa mendukung untuk terbentuknya employee engagement ini di mata karyawan? Yang pertama adalah achievement. Achievement ini merujuk pada rasa bangga ketika hasil kerja yang dilakukan itu dihargai dan diapresiasi, serta hasil kerja ini itu dianggap bisa memberikan kemajuan bagi perusahaan. Jadi ketika seorang karyawan itu melakukan suatu pekerjaan, itu nggak cuman dihargain, diapresiasi, dipuji, tetapi selain dipuji dan diapresiasi, itu juga diakui bahwa apa yang dia kerjakan itu memberikan sumbangsih pada kemajuan perusahaan. Dan ini satu poin yang penting yang memang bisa secara dominan itu meningkatkan rasa bangga karyawan terhadap perusahaannya. Nah, beberapa komponen yang termasuk pada faktor ini adalah rasa bangga pada perusahaan, kemudian adanya apresiasi terhadap kinerja, kemudian termasuk juga pemberian kesempatan untuk training. Jadi ketika karyawan itu tidak hanya dipuji hasil kerjanya, tapi setelah dipuji itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan training, untuk mendapatkan penambahan skill atau kemampuan, maka ini nanti akan membentuk employee engagement juga di mata karyawan. Nah, faktor kedua selain achievement, ada yang namanya equity, yaitu sejauh mana karyawan itu dipenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini ada beraneka ragam. Pertama, dari sisi fisiologis, yaitu dari iklim kerja yang nyaman, bisa dari ruangan atau tempat kerja yang nyaman untuk karyawan, bisa juga dari suasana kerjanya. Kemudian ada juga yang termasuk di dalam faktor equity ini adalah ekonomi, yaitu pemberian gaji yang seimbang dengan beban pekerjaan yang diterima. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis, yaitu sejauh mana relasi yang dijalin si karyawan ini dengan timnya dan juga dengan karyawan lain dan juga atasannya itu seimbang, itu relasinya itu baik, relasinya itu harmonis. Nah, ketiga hal ini fisiologis, ekonomi, dan psikologis
itu menjadi faktor penentu sejauh mana karyawan ini nyaman untuk bekerja di sebuah perusahaan. Ketika ketiga faktor ini terpenuhi, dan yang namanya karyawan itu nyaman untuk bekerja di sebuah perusahaan, maka karyawan ini ada rasa bangga dan ada rasa sayang juga dengan perusahaannya. Kemudian selain rasa sayang juga ada rasa bahwa seperti ini, perusahaan itu seperti rumah kedua, di mana karyawan ini ingin dengan sepenuh hati bekerja untuk kemajuan perusahaan. Nah, selain achievement dan equity, faktor ketiga yang mendukung untuk terbentuknya employee engagement ini adalah camaraderie, yaitu relasi antar individu baik dalam tim maupun antar tim yang lain di perusahaan yang sama yang terbentuk dengan baik. Jadi, yang menentukan itu tidak hanya relasi antar individu dalam tim, tapi juga bagaimana lingkungan atau lingkup secara keseluruhan dalam perusahaan itu memberikan dukungan atau memberikan situasi yang nyaman untuk karyawan. Nah, itu dapat mendukung juga untuk terbentuknya employee engagement. Nah, setelah kita melihat faktor yang mendukung terbentuknya employee engagement, sekarang kita lihat juga dari segi perusahaan, strategi seperti apa yang harus dilakukan perusahaan supaya terbentuk employee engagement, supaya yang namanya relasi dengan karyawan itu terbentuk dengan baik. Yang pertama adalah perusahaan itu harus mengubah pola kepemimpinan di setiap level. Jadi semua pemimpin, baik itu yang posisinya supervisor, team leader, junior manager maupun senior manager, itu harus mengubah pola kepemimpinannya sehingga menjadi pemimpin atau atasan itu yang lebih terbuka dengan tim kerjanya. Jadi terbuka dengan masukan, terbuka mungkin dengan perubahan, kemudian terbuka dengan opini dari tim kerjanya, terbuka termasuk dengan kritik dan saran. Selain terbuka dengan tim kerjanya, yang namanya pemimpin itu juga harus mempelajari pendekatan yang tepat dengan tim kerjanya supaya nantinya produktivitas kerja dengan tim itu dapat meningkat. Jadi, tidak hanya pola kepemimpinannya yang diubah, tetapi ada juga pola pendekatannya ke tim itu diubah. Dan itu harus menyesuaikan perkembangan zaman. Istilah kata, kita tidak bisa memakai pola kepemimpinan zaman tahun 90-an untuk memimpin perusahaan atau tim pada masa kini. Karena zamannya sudah beda, yang dihadapi generasinya juga sudah berbeda. Otomatis akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula untuk tim kerjanya. Nah, selain mengubah pola kepemimpinan, yang namanya perusahaan itu juga perlu mengkaji ulang pola komunikasi yang diterapkan di perusahaannya. Dalam hal ini, yang namanya perusahaan itu harus dapat memilih media yang tepat untuk berkomunikasi dengan karyawan, sehingga dapat mengakomodasi untuk terbentuknya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan karyawan. Nah, bisa itu melalui tatap muka, atau mungkin bisa dengan media seperti WA Group, atau mungkin dengan virtual meeting yang memungkinkan pertemuan antara atasan top manajemen dengan karyawannya. Jadi antara manajemen dengan karyawan itu ada kesempatan untuk saling berkomunikasi, bertukar pendapat, bertukar pikiran, kemudian dari situ
perusahaan bisa merumuskan strategi untuk pengembangan perusahaan ke depan yang kira-kira sesuai dengan situasi internal. Oke. Nah, dari strategi besar yang harus dilakukan perusahaan, sekarang kita juga harus lihat untuk internal tim sendiri. Ketika dalam satu divisi itu ingin membentuk employee engagement atau ingin membentuk tingkat keterikatan atau relasi yang kuat antar tim di dalamnya, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, tim itu harus menentukan pencapaian target. Jadi, harus jelas dulu program atau misi yang ditargetkan oleh tim itu untuk periode tertentu itu apa saja. Sehingga dari sini dapat membentuk kinerja dari timnya. Kemudian juga bisa membentuk reward program untuk karyawan. Jadi ketika internal tim mampu melalui target atau achieve target, nah internal tim ini punya reward apa untuk menghargai kinerja dari karyawan yang mencapai target ini. Kemudian juga di internal tim ini perlu membentuk komunikasi dua arah yang interaktif. Jadi antara ketua tim atau manajer dengan anggota di divisinya atau karyawan di divisinya itu punya komunikasi yang interaktif. Jadi manajer ketika ada karyawannya yang ingin minta solusi, itu juga diberi jawaban yang memuaskan, yang kira-kira benar-benar memberi solusi. Oke. Selain itu, tim internal ini juga bisa dengan memberikan informasi yang jelas tentang tugas dan peraturan perusahaan serta budaya perusahaan. Sehingga yang namanya internal tim itu dapat memahami gambaran secara menyeluruh perusahaan ini peraturannya seperti apa, kemudian budaya yang diterapkan seperti apa, sehingga setiap individu bisa menyesuaikan dengan budaya maupun peraturan yang dimiliki perusahaan. Ketika semua orang sudah saling memahami dan bisa menyesuaikan, maka harapannya adalah kinerja karyawan dapat meningkat. Nah, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menyusun komunikasi internal yang efektif dan sesuai. Jadi baik itu kita menggunakan misalkan tadi WA Group untuk komunikasi internal karyawan. Terus kemudian ketika pandemi, kemudian kita tetap harus meeting. Nah, kita menggunakan virtual meeting untuk menjaga komunikasi antar tim. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, untuk hari ini sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jadi, dari materi hari ini tujuan saya adalah saya ingin kalian itu memahami ketika kalian nanti terjun ke dunia kerja dan misalkan menjadi seorang manajer, kalian itu bisa memahami dari sudut pandang karyawan ketika kalian ingin karyawan itu menghargai perusahaan. Karyawan itu punya rasa bangga terhadap perusahaan, strategi apa saja yang harus dikembangkan, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, sehingga karyawan itu kinerjanya meningkat dan juga rasa bangga terhadap perusahaan itu dapat meningkat pula. Sampai di sini penjelasan saya, semoga dipahami dan kita akan kembali ke Google Classroom untuk berdiskusi. Terima kasih.